Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassallallahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan akhwat jamaah Masjid Atin. Ini nama Masjid Atin dari apa ya? Ya. Dari Watini itu. Oh, dari Haji Suyati. Alhamdulillah, saya sebutin. Ya. Nampaknya saya baru pertama kali berada di masjid ini. Berada di pojok, jadi suasananya tenang, gitu ya. Tidak ada kendaraan lalu lalang. Mohon maaf saya pakai masker sudah 2 kali karena COVID, karena mungkin sering berinteraksi dengan masyarakat, jadi keroyok ketiga kalinya gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, suatu ketika pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, berapa sebenarnya perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Rasulullah SAW menjawab, masukkan telunjukmu ke dalam laut, lalu angkat dia, maka nanti air yang menetes dari telunjukmu kira-kira 1-2 tetes, itulah kehidupan dunia. Sementara akhirat lautan yang terbentang seluas itu. Ketika hadis ini disampaikan oleh almarhum ayah dulu kepada kami anak-anaknya, ketika waktu itu saya masih kecil, saya dulu pernah kecil, Bu. Saya sulit sekali mengerti maksud hadis itu. Masa kehidupan dunia hanya sebatas air di lautan. Sementara bumi ini katanya 3/5-nya itu lautan. Terasa kalau kita naik pesawat sebelum tinggi sekali gitu ya. Ya melihat memang kebanyakan lautan. Dan lautan itu ada yang dalamnya mencapai sekian kilometer. Lalu apa artinya setetes air? Jadi setelah saya membaca sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama besar di abad 7 Hijriah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Hadil Arwah ila Miladil Afrah. Luar biasa ulama satu ini menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam kitabnya itu tentang kehidupan setelah mati. Nah, baru saya mulai mengerti bahwa pernyataan Rasulullah SAW kehidupan di dunia ini hanya setetes air di lautan itu sebenarnya hanya tamsil. Sesungguhnya setetes pun tidak. Karena bagaimana mungkin kita akan membandingkan kehidupan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat yang abadi?
berapapun umur kita di dunia ini pasti akan berakhir. Paling tinggi umur kita berapa tahun? 200 lah. Yang paling tinggi itu 140. Ya salah 140. Mau kita bandingkan dengan kehidupan yang akhirat yang abadi. Abadi itu artinya tidak ada ujungnya, tak terhingga. Gak bisa dihitung gitu. Oh sekian triliun tahun, oh masih terhingga itu. Lautan bisa gak dihitung berapa tetes? Bisa. Nanti salah gitu berarti. Tapi bisa itu. Nanti setelah kehidupan kita di alam dunia ini, kita akan pindah alam. Bukan mati dalam arti binasa ya. Cuma pindah kehidupan. Kita akan pindah menjalani kehidupan di alam barzakh. Orang-orang tua kita dulu sudah berada di alam itu. Berapa lama nanti kita berada di alam barzakh? Ya tergantung kapan kita meninggal dan kapan kiamat. Andai kata besok kita meninggal dunia, jangan besok lah. Andai kata besok kita meninggal dunia, atau andai kata batur itu lah. Jadi tebu dari batur. Andai kata besok kita meninggal dunia, lalu lusa kiamat, cuma sehari. Tapi andai kata besok kita meninggal dunia, ternyata kiamat baru terjadi 1000 tahun lagi, 1000 tahun kita di alam barzakh. Rasulullah SAW sudah berapa lama? Kita 1600-an tahun. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, berapa tahun? Nabi Nuh saja hidupnya 950 tahun. Lebih, itu dakwahnya 120 tahun. Setelah kiamat, kita akan memasuki lagi alam lain, namanya alam mahsyar. Berapa lama? Nggak tahu. Dari alam mahsyar masuk lagi alam hisab. Alam hisab, alam mizan. Dari alam mizan, alam sirat. Dari situ barulah manusia terbagi. Ada yang masuk ke surga lalu kekal di dalamnya. Ada yang mampir dulu di neraka terus masuk ke surga. Ada juga yang masuk ke neraka untuk kekal selama-lamanya. Kekal. Makanya Allah menyebutnya dengan khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Nah, kehidupan yang kekal itu apakah kita akan menikmatinya atau na'udzubillah seseorang akan merasakan azab selama-lamanya? Itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia yang cuma setetes air di lautan. Jadi alangkah luar biasa bodohnya kita manusia kalau sampai mengorbankan kehidupan yang abadi itu hanya gara-gara ingin mengejar kenikmatan setetes air dengan menghalalkan segala macam cara. Andai kata besok kita meninggal dunia, lamun andai kata, kira-kira kita masuk yang mana? Surga atau jadi? Kira-kira itu. Kira-kira masuk ke mana?
salah kayaknya mulai lihat Surga. Ya. Bayang surga. masuk surga. Insya Allah. Insya Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Insya Allah. Tapi kumaha ngaran insya Allah nanti terus gitu. Jika itu yakin gitu. Insya Allah. Wah, insya Allah dah, gitu. Jadi rada yakin insya Allah gitu. Nah pagi ini kita coba bahas itu untuk kita bisa mengukur apakah kita itu calon surga. Nauzubillah. Kalau seseorang itu calon neraka. Kalau boleh saya ibaratkan masuk surga itu seperti kalau di dunia ini ibarat ya tafsir kan kalau kita masuk gedung perlu tiket. Maka masuk surga itu kita perlu tiket. Sebagian ulama lebih suka menyebutnya kunci, miftahul jannah, kunci surga. Adalah kita boleh disebut kunci. Ada sesuatu yang harus kita miliki sebagai syarat untuk bisa masuk surga. Tingkat yang pertama dan ini yang utama, yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia kalau dia ingin masuk surga. Apa itu? Muslim. Akidah. Jadi tepat kalau tadi ada sebuah program yang bahkan pembinaan pendidikan yang akan diawali dengan pembinaan prinsip-prinsip akidah. Karena begitulah juga Allah di dalam mengimankan dan mengimankan manusia lewat Rasulullah SAW. Yang pertama dibina itu akidah. Dan ini menjadi tiket utama. Tanpa ini jangan pernah berharap seorang bisa masuk surga satu detik pun. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan makana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan akidah yang benar yang didasari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Katanya kalau Bapak Ibu baca di Quran surat Ibrahim ayat 24-25, akidah atau keimanan itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan dengan akar pada sebuah pohon. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit. Mungkin ibu-ibu lebih hafal urusan pohon. Pohon kalau akarnya sudah rusak, apalagi sudah terangkat dari dasar tanah, maka tamatlah riwayat pohon itu. Boro-boro buahan bertahan hidup pun mustahil, masih mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan seperti itulah sia-sianya kehidupan manusia di mata Allah. Kalau kehidupan itu ucapan, perbuatan, sikap, tindakan selama dia hidup itu tidak didasari dengan akidah yang benar. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 104 Allah menyatakan allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Mereka yang sesat dalam kehidupan dunia berhasil mencapai tujuan. Kuruna tujuannya kedatangan ke surga, sesat masuk neraka. Sementara mereka merasa bahwa di dunia sudah melakukan yang terbaik, berkarya, berbuat, beramal. Di mata Allah tidak ada gunanya semua.
ibarat pohon sudah rusak akarnya. Makanya di dalam Quran surah Al-Asr Allah bahkan sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia itu rugi. Manusia cuma ada untung dan rugi. Yang untung yang masuk surga, yang rugi masuk neraka. Semua manusia itu rugi. Semua manusia itu silakan. Hanya mereka yang memilih 4 kriteria ini saja yang bakal selamat. Nah, yang pertama, syarat pertama, allazina amanu. Mereka yang beriman. Sekarang pertanyaannya, Bu, orang Lampung nih, kita ini sudahkah termasuk orang yang beriman? Sudah kita pegang ketika itu. Andai kata besok kita meninggal dunia, kita yakin masuk surga? Insya Allah kata gitu. Ya. Syarat pertamanya kita harus beriman, kan itu. Kalau kita beriman pasti masuk surga. Karena adalah masalah mampir dan tidaknya di neraka, tapi ini pasti masuk surga. Yang tidak beriman, jangan harap. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha bainaha lima. Ini orang-orang kafir, baik itu ahli kitab maupun orang musyrikin pada umumnya, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Tidak punya tiket. Tiket utamanya itu adalah iman. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita beriman? Insya Allah. Insya Allah. Kemana insya Allah ada yakin gitu. Kenapa kita harus pertanyakan? Kira pun akan mendatangkan masjid ini bukan orang-orang yang beriman. Nanti kalau kita baca di dalam Al-Quran, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di rumah. Quran surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Di ayat 14 surat Quran surat Al-Hujurat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak setiap orang yang mengaku dirinya beriman itu mukmin cek Allah. Nah, ini yang menjadi masalah untuk kita. Tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin. Cek Allah. Buktinya ada pernah sekelompok orang-orang Arab Badui di dalam Al-Quran disebut Al-Arab, orang-orang pegunungan. Suatu ketika mereka datang menemui Rasulullah SAW lalu menyatakan keimanan dan keimanannya di hadapan Rasul. Qalatil Arabu amanna. Kata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka. Tinggal dibimbingnya masa sadar. Sebab walaupun beliau itu Rasulullah, tetap saja beliau tidak pernah bisa mengetahui hati manusia. Karena yang maha mengetahui hati manusia hanya Allah. Ya'lamu ma fil qulub. Ibu sudah berapa lama Bu berumah tangga bersama suami? Ada 10 tahun? Ada dia.
35 tahun. Nah, kata nama orang 35 tahun. Selama 35 tahun ibu bersama-sama suami satu rumah, satu kamar, bahkan saya sudah kenal hati suami. 35 tahun. Makanya begitu suami itu suatu hari pagi-pagi dari malamu gitu, bingung kan? Ibu enak siapa? Esok harinya kelihatan suami ceria, itu senyum, dia mau diundi, jadi ngalamun bingung, senyum bingung, hari ngalamun kunaon, hari senyum kunaon, kita tak pernah tahu hati manusia. Makanya ada istilah senyum kehancuran. Pernah mendengar? Dan istilah sebenarnya judul lagu. Aduh si bapak kelihatan hari ini mau ceria pisan bapak. Ceria, saya tadi setilo minggu stres. Kita tinggal nama sih gak ceria gitu. Stres nama tinggal. Keimanan itu sendiri ada di dalam kalbu yang tidak bisa ditolong orang, yang bisa kita ketahui kalau dia itu beriman atau tidak itu karena dia mengikrarkan keimanan itu dengan lidahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan muslim. Duka hatena. Ya, sekarang ini banyak aliran-aliran sesat itu. Lalu kita ingatkan, hati-hati umat Islam ini aliran sesat, ini orang sudah di luar Islam, sudah kafir. Lalu sekarang mereka yang merasa dikafirkan itu ingin membela diri gitu ya, dengan mengatakan apa hak Anda untuk mengkafirkan kami? Oh tidak ada hak kita. Tidak ada seorang pun manusia mau ulama yang berhak mengkafirkan orang lain. Yang berhak mengkafirkan itu hanya Allah. Makanya kalau majelis ulama dari mengeluarkan fatwa berdasarkan Al-Quran ayat sekian, surat An-Nur ayat sekian, surat An-Nur ayat sekian, hadis-hadis Rasulullah SAW, pandangan para ulama bahwa orang-orang yang berpikiran seperti ini, berucap, bersikap, bertindak seperti itu punya pikiran sesat dan menyesatkan kafir. Cek salah, cek Allah. Dan itu adalah itu jalan tukang kafir itu. Nah sekarang itu mereka itu sekarang ingin membela dengan menuduh orang lain itu cina kelompok takfiri gitu. Kelompok orang-orang yang kerjanya tukang mengkafirkan batu. Tidak ada. Kita punya hak untuk mengkafirkan orang lain. Itulah perlunya kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Mengukur orang itu mungkin atau tidak itu dengan ukuran itu. Bukan hatinya. Wah beren hati nanti itu berarti kafir hati nama. Tetapi ucapan, perbuatan, sikap, prinsip seperti itu cek Allah kafir. Sekarang saya balik. Andai kata di samping saya, tadi main dua kursi. Andai kata di samping saya, kayak kursi hijau, lalu duduk seseorang. Lalu di hadapan bapak dan ibu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Muslim tidak? Muslim. 10 menit kemudian mereka kenal. Wajib fardu kifayah kita sebagai umat Islam untuk mengurus
jenazahnya sebagaimana layaknya jenazah. Ke dipapani, sholat ke, kuburkan di pemakaman khusus untuk umat Islam. Kenapa? Muslim. Apa tadi 10 menit sebelum meninggal baca syahadat. Kalau 10 menit kemudian bukannya maut, dia minta kita semua menjadi saksi untuk pernikahan dia dengan seorang wanita muslimah. Sah tidak pernikahan itu? Sah. Nah, Muslim. Buang beren hatena begitu. Teuing hatena. Teuing hatena. Jadi kita mengukur orang itu mukmin atau tidak, muslim atau tidak itu dari ucapan, perbuatan, sikap, pandangan hidup. Bukan dari hati. Hati itu kita nggak akan pernah tahu. Maka kalau kita yakin berdasarkan Quran dan Sunnah ini sudah sesat, ini sudah kafir, nyatakan. Cek Allah itu sesat. Nah, yang mengetahui hati cuma Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah siap menerima keimanan mereka. Allah yang mau mengetahui hati mereka, lalu Allah menegur mereka lewat Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Oh, Allah yang maha tahu hati. Rasulullah bahwa kalau Bapak Ibu baca itu perang Uhud. Perang Uhud ini upaya orang-orang musyrik, orang kafir untuk balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar yang tidak masuk akal mereka. Maka kali ini orang-orang musyrik ini menghimpun orang-orang kafir lainnya, bergabunglah bersama mereka itu orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Lalu kita dengan jumlah mereka mencapai 3.000-an. Umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW, lalu mereka bermusyawarah, kilo-kilo gitu. Hitung-hitung berapa pasukan kita, kata Rasulullah, hitung-hitung kan 1.000. Ya, sudah kita hadapi. Aturlah strateginya kumaha. Kita duluan pergi ke Gunung Uhud, nanti kita buat strategi seperti ini, kata Rasulullah SAW. Berangkatlah Rasulullah membawa 1.000 pasukan umat Islam. Apa yang terjadi di perjalanan? 300 keluar dari pasukan. Kenapa? Ternyata orang munafik semua. Orang kafir yang berbaju sehari-hari ikut sholat bersama Rasul, makanya dijadikan pasukan oleh Rasul. Terkejut Rasul, ya Allah. Nah, itu susahnya kita menghadapi orang munafik itu. Artinya kafir sehari-hari dia menampakkan keimanannya, ikut sholat. Ya ada boleh jadi imam orang bersama. Dalam orang munafik 300 bayangkan. Jadi hukumannya itu mukmin. Gimana ukuran kita itu? Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena keimanan kata Allah belum masuk ke dalam diri kalian. Kalian belum patut disebut mukmin. Jadi patutkah kita tadi bertanya, apakah kita termasuk mukmin atau tidak? Allah. Hari rasaan mah masa mukmin lah, rasaan lah gitu. Ngerti kok macam Allah nanti mukmin tuh. Jadi soal tiket ini. Terus kumaha ukurannya untuk kita mukmin dan tidak itu? Allah akan membiarkan kita dalam kebingungan. Langsung dijawab di ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayatnya diawali dengan kata innama,
Innama itu dalam bahasa Arab artinya masuk dalam kata apa? Adatul khas. Saya diinformasikan katanya alhamdulillah jemaah di sini ya semuanya menguasai bahasa Arab. Amin. Innama itu adatul khas. Jadi kalau dia masuk ke dalam satu kalimat, apa yang disebut dalam kalimat itu jadi khusus. Di luar itu nggak masuk. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan itu hanyalah semata-mata bisa gitu. Jadi karena dia masuk ke dalam kata al-mu'minun, innamal mu'minun berarti kalau kita terjemahkan harusnya sesungguhnya orang-orang yang bisa dikatakan mukmin itu hanyalah semata-mata anukir. Mafhum mukhalafahnya pengertian di balik itu lamun tegir lain mukmin. Lamun teu mukmin Kafir. kafir. Manusia itu oleh Allah hanya diberi hak memilih satu di antara dua. Al-Kafir 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi manusia itu hanya diberi hak memilih satu di antara dua, mukmin atau kafir. Tidak ada alternatif ketiga. Nanti mukmin itu bisa ada tingkatan-tingkatannya. Ada mukmin itu baru muslim. Itu biasanya istilah untuk orang-orang mukmin yang baru hanya melakukan apa yang wajib, meninggalkan yang haram saja. Gitu. Ada yang sudah tingkatannya muhsin. Oh, dia sudah tidak puas dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi sudah melakukan hal-hal yang disunahkan, meninggalkan yang dimakruhkan. Yang sudah tingkatannya muttaqin, itu semua masuk dalam kelompok mukmin. Kafir macam-macam bentuknya, ada yang mulhid, ateis, tidak percaya saja pada Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan ada ayat. Ada yang tingkatannya bukan mulhid tapi musyrik, bahkan menyekutukan Tuhan. Ada yang tadi munafik, ngaku beriman padahal hati nama kafir. Itu semua masuk kelompok kafir. Jadi sebenarnya manusia itu terbagi dua, kalau mukmin kafir, kafir. Tidak ada dalam kamus akidah istilah rada mukmin. So, belajar Islam. Alhamdulillah saya tak pernah ada mukmin seperti ada mukmin seperti ada kafir Allah. Oh, bapaknya saya tak kurang ada kafir seperti mukmin mengatakan ada kafir seperti ada itu. Karena nanti di akhirat itu Allah hanya menyediakan dua tempat. Kalau ada tempat ketiga itu ashabul araf itu sementara. Pada akhirnya manusia itu akan secara ekstrim terbagi di dua tempat itu. Satu sekelompok manusia kekal di surga, nanti yang sekelompok lagi yang paling banyak kekal di neraka. Surga untuk orang-orang yang mukmin, yang kafir nggak bisa masuk surga satu detik. Neraka untuk orang-orang yang kafir. Walaupun orang muslim masuk hanya sementara. Terus nurada mukmin, nurada kafir di mana? Rada mukmin itu asupna kafir. Rada kafir asupna kafir. Mukmin tidak mengenal persentase. Lamun kesolehan, nah itu ya, itu negara kata ayah istilah kita. Ayah soleh, ayah nurada soleh, ayah betul pati soleh, ayah betul soleh, itu bisa. Bisa refleksi dari keimanan itu dalam beramal itu ada yang soleh, yang soleh, yang pati soleh. Tapi
dada mukmin tepati mukmin, dada kafir. Nah, ada itu, istilah itu. Bolehkah saya angkat dulu telepon, Pak? Enggak. Biasanya saya tidak angkat, Pak, kalau telepon. Kali ini dari kakak kandung saya yang tadi malam masuk rumah sakit. Saya khawatir ada. Alhamdulillah beliau sudah membaik. Dia masih di rumah sakit karena kena COVID. Jadi 2 minggu yang lalu beliau masuk di rumah sakit di Kerawang, sudah dinyatakan ini keluar. Jadi hanya 5 hari di rumah, demam lagi, bawa lagi ke rumah sakit, sekarang di Bekasi, ternyata masih positif. Jadi COVID itu ada long COVID mungkin ya, dan sempat di ICU gitu. Jadi mohon tidak dianggap enteng ini masalah ini. Dan itu sekalian mohon doanya, ya. Mudah-mudahan kakak saya, namanya belakangnya sama dengan saya, Atif Ali Muhammad Dai, Atif gitu ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Allahumma sholli ala safi nasifah nasifah sifah dari wati rusak. Amin ya Allah. Terima kasih. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi manusia itu hanya kalau tidak mukmin kafir, non kafir mukmin. Nah, mukmin kumaha? Di dalam ayat 15 itu dinyatakan orang yang mukmin itu allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Mereka yang beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6666 ayat Al-Quran firman-Nya. Bahwa semua yang difirmankan Allah itu mutlak benar dan harus diimani. Beriman kepada Rasul, jadi beriman kepada bahwasanya Muhammad Rasulullah dan apa yang diucapkan itu adalah aturan dan hukum Allah. Beriman kepada hadis-hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah SWT. Sepanjang hadis itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu memang benar bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi kalau memang ada hadis yang masih diperdebatkan oleh para ulama, yang satu mengatakan ini dhaif, yang satu lagi mengatakan tidak, ini sahih gitu. Yang dhaif punya alasan, yang dhaif punya hadis itu. Yang sahih juga merasa punya alasan. Terjadi perdebatan. Lalu yang menganggap dhaif lalu tidak mempergunakan hadis itu. Nah, ini tidak masuk ya. Tidak masuk dalam kategori tadi. Karena dia punya alasan untuk misalnya meragukan. Ini kalau hadis ini sudah disepakati, apalagi tingkatannya mutawatir gitu. Gak boleh ada seorang muslim sampai tidak meyakini. Jangankan tidak meyakini, ragu saja itu sudah gugur keimanannya. Khusus kalau Al-Quran di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fihi. Di ayat 15 Al-Hujurat itu dikatakan
dikatakan summa lam yartabu. Lalu dia tidak ada keraguan bahwa semua yang dinyatakan oleh Allah baik langsung dengan firman-Nya dalam Al-Quran maupun yang disabdakan atau dicontohkan dengan perbuatan atau diikrarkan oleh Rasul itu mutlak benar dan harus diimani dan tidak boleh diragukan sedikit pun. Itu yang tadi tidak boleh hanya istilah rada mukmin rada kafir. Udah bisa. Merusak. Bapak Ibu kenal iblis tidak? Tidak. Ya? Tidak. Tahu cerita tentang iblis? Tahu kan? Ya itu maksud kenal. Lain kenal wow. Yang orang ke saya nah itu ya. Iblis itu kalau kita baca di dalam Al-Quran karena minal jin. Jin ya. Jadi iblis itu berasal dari kelompok jin. Yang membangkang. Fafasaqa an amri rabbi. Al-Kahfi ayat 50. Ada sebagian orang berpendapat bahwa iblis itu berasal dari kelompok malaikat. Wah itu enggak benar. Kalau malaikat enggak ada yang maksiat. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaqulun nama yu'marun. Tidak ada malaikat kafir, tidak ada malaikat maksiat. Selain jin dan manusia, semua makhluk itu muslim. Jadi kalau ibu baca, bapak dan baca di Az-Zariyat 5:6, maka khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dengan jin manusia yang disebut oleh Allah itu. Karena hanya jin dan manusia saja yang ada yang tidak mau beribadah, ada yang mau kafir. Kalau selain jin dan manusia semuanya mau muslim dan beribadah. Tembok ini muslim tidak? Muslim di tembok ini. Ini benda, kita menyebutnya benda mati ya. Sebenarnya makhluk hidup. Semua makhluk ini hidup. Maka nanti kita baca dalam Al-Quran, gunung-gunung bertasbih. Bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Hari orang bertasbih deh. Tidak kita mengucapkan subhanallah dari gunung kumang tasbih. Burung-burung semuanya itu bertasbih. Kita cuma menikmati saja indahnya suara burung itu. Ini kenal burung itu. Mereka sedang beribadah kepada Allah. Cuma malaikat, cuma Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami bahasa burung. Bahasa binatang maksud saya. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah beliau sedang bawa pasukannya berjalan, tiba-tiba lewat itu pasukan semut, gitu. Pasukan semut lewat itu. Raja semut itu kemudian mengatakan pada semut-semut itu, cepat kita jalan itu. Nabi Sulaiman mau lewat dengan pasukannya. Nabi Sulaiman datang, langsung di-stop pasukannya, berhenti. Jadi biarkan dulu semut itu lewat. Nah itu Nabi Sulaiman yang selain Nabi Sulaiman ya yang berarti. Ya di rumah banyak binatang. Ya sekarang masih ada itu jenis kucing, jenis manuk, ayam, lauk. Perhatikan itu mereka itu kemerok-merok itu hati kurang. Ya cuma saya ada dua bewok gitu ya. Nah itu saya alhamdulillah itu hampir setiap hari berapa kali saya didoakan. Terus bewok asal melewat saya
Ya, langsung teriak. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Orang lain nggak akan, Pak. Dan yang lebih herannya lagi, saya itu kalau pulang subuh dari masjid itu kan di halaman rumah itu, kan masih ada poin ya, pulang subuh, salat subuh itu. Lewat jemaah yang lain nggak ada. Begitu lewat saya, Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama kali didoakan alhamdulillah. Selain itu ternyata kenapa pasti beribadah, semuanya muslim. Kita sangat luar biasa tidak suka dengan babi ya. Ya, pertama dagingnya memang haram. Kita juga tidak akan melihara juga. Memang menghari berbagai kesolehan. Tapi tidak ada seekor babi pun yang kafir. Semua babi itu muslim. Tidak ada makhluk selain jin dan manusia yang kafir. Kebetulan saja babi itu diharapkan kita makan dagingnya. Nah, si jin ini hanya jadi jin dan manusia. Makanya nanti lihat di Al-A'raf 179 yang bakal masuk neraka itu hanya dari dua jenis ini. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Hanya dari jin dan manusia. Karena hanya jin manusia saja yang ada yang kafir, ada yang maksiat. Kalau selain jin dan manusia semuanya muslim dan taat beribadah. Kita mah nggak ngerti ya bahwa batu itu bisa bicara, batu itu bisa tertawa. Ketika ada di tangan Rasul, batu itu tertawa gitu. Karena saking berbahagianya dari tangan Rasul. Ketika Rasulullah SAW sedang di puncak gunung bersama Abu Bakar dan Umar, gembiralah gunung Uhud itu. Saking gembiranya, motah dia, gerak gitu kan, motah si gunung itu, atau naik. Nah, motah gitu gitu. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu yang nggak memahami itu, kemudian dia khawatir dikira ada gempa. Mereka pun khawatir dengan keselamatan Rasul itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, hai gunung Uhud, berhentilah bergerak. Bersama saya ada dua orang yang sudah ketakutan. Nah, berhenti gunung itu bergerak. Nah, nanti lihat lagi di Al-Quran. Ketika Fir'aun itu ditenggelamkan beserta pengikut-pengikutnya yang menuhankan dia di laut itu. Fama bakat alaihi, maka tidak ada satupun tempat di bumi ini yang menangis. Gak ada yang sedih, oh bumi bisa menangis. Tapi tidak ada yang nangis ketika Fir'aun mati. Sebaliknya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika nanti seorang muslim meninggal dunia, maka banyak tempat di bumi dan di langit yang akan menangis. Tempat di bumi yang pernah dia pakai sujud di hadapan Allah. Ibu pernah sholat di mana saja, di rumah, di sini, di sini, pernah di pasar, pernah di Jakarta, pernah di situ. Tempat-tempat yang pernah Bapak Ibu pakai sujud itu semua akan menangis. Kenapa? Sedih mereka karena tidak akan dipakai lagi untuk beribadah oleh Bapak dan Ibu. Iya, makhluk ini semuanya hidup, Pak. Cuma kita nggak ngerti jenis kehidupan. Ada hadis mutawatir yang kisahkan tentang batang pohon kurma yang menangis. Hadis mutawatir. Cuma sepakat kesana. Kelah teman-teman yang kali itu. Jadi si iblis ini berasal dari jin. Nah, jin itu sama dengan kita manusia. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu pernyataan dari jin sendiri yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kawin, ada yang cerai, ada yang beranak, ada yang mati. Sama. Mereka juga sama, terdiri dari suku-suku. Banyak suku-suku seperti kita. Kita ada suku Arab, ada suku Melayu, ada suku Iyo, suku Eta. Di Indonesia aja ada berapa suku. Mereka juga terdiri dari suku-suku. Suku jin yang paling terkenal,
suku Ifrit. Ibu suka dengar itu jin Ifrit. Ini kelompok jin yang merasa mereka ini paling pintar dibanding jin yang lain. Nah, kelompok ini juga yang akhirnya dipakai oleh Nabi Sulaiman membantu beliau. Karena mereka ini merasa paling pintar, gak mau bergabung dengan jin yang lain. Itu selevel lah gitu. Lalu mereka membentuk kelompok eksklusif, namanya Jaringan Ifrit Liberal. Jil. Kemana-mana mereka nggak mau bergabung dengan jin, maunya bergabung hanya dengan malaikat. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya di Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, sujud semuanya, fasajadu. Si kelompok Ifrit ini ikut mendapat perintah, menolak. Aba wastakbar, mereka menolak, mereka sombong karena tadinya. Ketika ditanya oleh Allah apa yang menjadi alasan mereka menolak, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas saya lebih mulia. Dibalik Allah yang diaturkan. Kudu manusia sujud kepada kita. Si iblis Allah dianggap telah salah, membuat aturan yang salah. Gugurlah keimanan si Ifrit yang 80.000 tahun itu. Nah, bisa gugur. Kan iblis masih meyakini ke Allah. Oke. Berarti masih tauhid kan? Yang dimaksud tauhid itu apa? La ilaha illallah itu dalam pengertian kita mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari segi apa? Dari segi zat, sifat, aturan dan hukum. Apa artinya kita mengesahkan Allah dari segi zat, dari sifat-sifatnya tidak? Apa artinya seorang mengimani Allah dari segi zat dan sifatnya kalau tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya? Jadi la ilaha illallah itu harus mencakup tiga prinsip tadi. Kalau dari segi zat, iblis yakin saya lebih beriman dari kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu bapak yakin dengan prinsip itu? Bahwa Allah itu ahad, Allah itu samad, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yakin? Yakin. Kunal? Kunal yakin? Ya? Cek Allah kan? Cek Allah. Allah berfirman seperti itu, memperkenalkan dirinya. Dan itu kita terima lewat Rasulullah SAW. Hari ibu pernah ningali Allah dan buka-buka? Pernah ngobrol dengan Allah? Kan berarti hari iblis. Silakan baca dalam Al-Quran berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan langsung dengan Allah. Iblis meninggali pisan, Allah tetap buka-buka. Jadi jangan pernah ragukan keimanan iblis dari segi zat Allah, dari segi sifat, dari segi aturan dan hukum. 80.000 tahun iblis dengan keturunannya itu taat melaksanakan perintah Allah. Terus kunal atau dinyatakan gugur akhirnya, dilaknat oleh Allah hanya mengkufuri satu aturan Allah, mengkufuri, menolak, gugur keimanan 80.000 tahun itu. Makin yakin kan sekarang bahwa tidak ada istilah ada kafir. Benar jadi kahar wakil. Jadi tema kita hari ini tuh ngahulang. Mana itu?
Ini urusan tiket ini yang pantas yang masuk surga itu hanya sedikit, Pak. Itu baru beli tiket, Pak. Mahal tiket ini. Nanti setelah kita jelaskan ini mungkin akan menjadi terang bagi kita ya. Kenapa yang masuk surga itu cuma sedikit? Pertanyaan berikutnya, benar umat Islam itu yang di negeri ini mayoritas? Nah sekarang kalau iblis saja dinyatakan gugur hanya karena menolak satu aturan Allah, bagaimana dengan orang yang mengaku mukmin lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah? Masih mungkin ya? Silakan diulang begitu, obat begitu disebut cendekiawan muslim. Dulu ada seorang yang terkenal sebagai cendekiawan muslim, terkenal kan? Makanya saya nggak perlu nyebut namanya. Dan saya keberatan untuk menyebut dia almarhum. Pernah di IAIN Bandung, sekarang namanya UIN. Selesai ceramah ditanya oleh seorang mahasiswi IAIN, Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang wanita menutup aurat berjilbab? Apa jawaban cendekiawan muslim itu? Oh, itu mah budaya Arab. Sekarang sedang dihidup-hidupkan lagi nih. Ini budaya Arab, memang Islam Arab. Makanya kita harus membuat Islam yang cocok dengan Nusantara. Islam Nusantara. Kata si mahasiswi, kan jelas Pak, perintah dalam Al-Quran Tadina Al-Ahzab 58 An-Nur 31. Aduh hadis Rasulullah SAW, nasihat beliau pada Fatimah tentang kewajiban menutup aurat, didesak oleh ayat-ayat dan hadis ini. Apa jawaban sang cendekiawan? Lihat saja istri saya. Justru si mahasiswi itu kenapa jadi bertanya masalah itu, karena dia datang membawa istrinya duduk di sebelahnya pakai rok. Jadi digempur ayat-ayat yang hadis, tinggal pemajikan saya. Jadi pemajikannya tak jadi hujah. Nah, di orang makanya disebut cendekiawan muslim. Mana nak ni? Saya tak Dia punya anak perempuan, salah satunya tinggal di Amerika. Suatu ketika anaknya mau menikah, dia minta agar diizinkan untuk menikahkan putrinya itu di Islamic Center di Washington, Amerika. Pihak Islamic Center menolak, kami menolak. Kumaha nikah mau gitu. Putrinya yang katanya muslimah itu mau dinikahkan dengan seorang laki-laki Yahudi. Lain Yahudi asli Islam, Yahudi. Sementara Al-Baqarah 221 kan menyatakan bahwa seorang wanita muslimah itu tidak dimungkinkan sama sekali haram menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Didesak oleh ayat itu agar Islamic Center juga kekeh tidak mengizinkan. Akhirnya dia tetap menikahkan putrinya itu di apartemen tinggal di putrinya itu. Dan dia sendiri menjadi walinya, menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki Yahudi. Quran disebut cendekiawan. Waktu dia meninggal, saya lihat banyak yang menolakkan. Dulu ada kiai sangat terkenal, nggak perlu saya sebut lah namanya. Sebab pasti akan kenal kiai. Pernah banyaklah pernyataan dia itu. Saya pernah membahas
dosa-dosa Safia itu 2 jam Pak. Dalam satu ceramah di Safia dulu. Salah satu yang luar biasa itu dari Safia ini, dia pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dihapus dari Al-Quran. Kenapa? Ini katanya ayat ini yang telah membuat sebagian umat Islam jadi tidak bisa toleransi pada agama lain. Buang ayat ini. Hebat manusia disebut. Makanya dugaan saya, iblis anu asli paling bingung di Indonesia. Liur atau iblis di Indonesia, Bandungan di Indonesia gitu. Itu kuah, jadi kira cerita. Saya mah cek si iblis itu, ya mah beren gitu ya. Si iblis saya mah gara-gara ngansa ukur hiji aturan Allah nuku saya ditolak ya. Dinyatakan gugur keimanan, dilaknat ku Allah. Dan umat Islam seperti ngiru ngalaknat auzubillah Sabrana ayat Allah yang diterangkan. Orang disebut cendekiawan muslim, orang disebut kiai. Mau, ayo kira disolatkan. Nah, dia harus jadi iblis. Dia iblis itu Bandungan kata. Jadi Bapak Ibu, keimanan itu gak boleh ada keraguan satu aturan Allah. Nah sekarang ini iblis pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Disuruh sujud, menolak. Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah? Nah, dilarang makan buah kodi, ayo ada ditahan. Adam dan Hawa melanggar larangan, iblis melanggar perintah. Nah, hari iblis dilaknat, hari Adam dan Hawa itu diampuni. Padahal sama-sama pelanggaran, betul sama-sama pelanggaran. Tapi yang satu pelanggaran itu menyebabkan kafir, yang satu lagi hanya dosa. Kalau seorang itu melanggar aturan Allah karena meyakini aturan Allah kesalah, kafir teman. Tapi kalau dia meyakini aturan Allah lalu dia langgar karena hawa nafsunya, dosa, tetap kafir, muslim. Jadi jangan sedikit-sedikit kita melihat ada orang melanggar aturan Allah kafir, tercatat tuh. Kalau dosa mah, ibu bapak pernah nggak berbuat dosa? Jujur. Nah, coba yang belum pernah berbuat dosa, ngacung. Kalau ada yang ngacung, saya langsung pulang. Nah, karena saya mari ceramah ke malaikat. Malaikat yang tidak punya dosa. Saya ambil contoh begini. 2 orang sama-sama mengaku muslim. Dua-duanya tidak pernah sholat. Si A, taraf pula si A artinya. Kalau bisa jadi hatian deh. Si X sholat. Si X taraf sholat. Si jadi nama Iya, Z. iya masuk. Saya bisa Zainuddin. Kira-kira X plus lah. Si X sekarang saya tanya, Anda muslim? Kunal tak sholat? Terus jawabannya begini, kunal saya udah sholat. Ya kan diperintahkan Allah katanya. Saya sama Allah, gawe makin tidak. Yang begini kafir tidak? Kafir, kafir. Namun tertobat, mana saya maut, terus syahadat beri maut dalam keadaan prinsip dia seperti itu haram kita menyalahkan. Banyak orang
Muslim saya mah taekwondo dari. Ah, taekwondo pakai taekwondo saya mah. Nah, nanya dia Muslim. Yakin ke sholat wajib? Ya Allah, yakin atau itu rukun Islam sholatnya. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk tidak sholat. Hari ini ada nyarakan di saya. Terus kenapa dirinya ke sholat? Ya gitu. Tinggal nawan saya hoream. Hoream itu yakin saya makan hoream. Kafir tidak? Tidak. Dan mana yakin? Berarti ke sholat aja dosa. Dosa teman. Lamun maut dia jalma sholat ke Muslim yang berdosa besar. Tidak saudara bilang kita di neraka aja. Kita sholat gitu. Tapi Muslim dia suatu saat akan masuk surga. Dia megang itu tingkat keimanan itu. Atasnya berarti sekali 2 kali sampai 2 poin kan. Ada Muslim yakin sholat wajib, yakin. Pulang ke sholat Korea. Bisa beralila ini Korea. Ayah 40 tahun. Ayah Korea 40 tahun. Pokoknya mah dari Korea memang bisa teryakin sekali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang ingin saya pesankan di dalam taklim kita hari ini adalah pegang akidah ini semurni-murninya. Ini tiket utama untuk masuk surga. Yang tiket ini gak boleh cacat sedikit pun. Ada musyrik sedikit bisa, nggak bisa. Ada kafir bisa, itu bisa. Harus mungkin bulan itu. Persoalan bahwa kita belum mampu melaksanakan apa yang kita imani, itu insya Allah dosa Allah maafkan. Kalau keimanan ini kita pegang teguh sampai akhir hayat kita sesuai dengan janji Rasulullah dalam hadis itu, pasti kita masuk surga. Jadi ulang tadi insya Allah insya Allah yakin masuk surga, yakin masuk surga. Selama kita memegang keimanan ini secara utuh, yakin masuk surga. Cuman belum menjamin apakah kita bisa langsung masuk surga atau kita harus mampir dulu di neraka, supaya kita bisa masuk surga langsung dengan tiket iman tadi tanpa mampir di neraka. Kita butuh 2 tiket lagi. Jadi semuanya ada 3 tiket. 2 tiket itu adalah ampunan, maghfirah, dan kasih sayang Allah SWT. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh ampunan Allah? Bagaimana kita bisa memperoleh kasih sayang Allah? Nyampe dari ayat Islam 11. Jadi bahas itu iraha kita bahas lagi ya. Tapi yang pasti ini dulu tiket utama ini ya. Jadi pertahankan itu sampai akhir hayat kita supaya jangan sampai kita meleset ngerasa mukmin pada waktu. Nah, ikutilah rencana nanti apa yang diprogramkan tadi, ada pembinaan yang sudah disiapkan dari untuk pembinaan. Nah, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memimpin kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Aku lupa biasa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kajian setiap hari Sabtu ya, di Masjid Al-Fajar Cijaga. Setiap Sabtu jam 10 sampai zuhur. Sekarang baru lagi membahas tafsir, baru sampai An-Nisa 155. Kalau ada yang punya waktu, silakan kita bersilaturahim hari Sabtu di Al-Fajar jam 10 sampai dengan zuhur. Saat itu anu kapiatur apunten dan kalbatan saya bukan orang Sunda, mudah-mudahan tidak salah dalam berbahasa Sunda. Sekian, terima kasih. Bila kafir. Assalamualaikum.